ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhawati fid din, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, kita akan masuk kepada Al-Hadithul Khamis Wassalasun. Hadis yang ke-35, orang muslim adalah orang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Baik, Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang akan kita bahas sumbernya dapat Bapak Ibu temukan pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, saya menyebutkan Sahih Al-Bukhari karena Imam Bukhari memiliki dua kitab jadi referensi. Yang pertama terkenal Sahih Al-Bukhari, yang kedua adalah Adabul Mufrad. Oleh karena saya katakan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, kitab iman, bab seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis nomor 9 yang redaksinya adalah An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muslimu, orang Islam itu, man salimal muslimun, yaitu orang yang orang muslim lainnya selamat min lisani wa yadih, dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajiru, dan disebut orang muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, yaitu siapa saja yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ke-10, kalau tadi nomor 9, nomor 10 bab yang sama, an Abi Burdata an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala
dari Abu Burdah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, qalu ya Rasulullah, ya, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayul islami afdal, Islam yang manakah yang paling utama? Qal, Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Siapa saja yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Imam Bukhari menuliskan dua lafaz hadis dengan redaksi yang saya sebutkan tadi. Satu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Yang satu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang kedua, hadis ini juga ibu bapak temukan dalam Sahih Muslim, kitab iman, bab penjelasan tentang keutamaan Islam. Hadis nomor 57. Ya, dengan redaksi an Abdullah bin Amr bin As yaqul inna rajulan sa'ala Rasulullah SAW ayul muslimina khair. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, inna rajulan, sesungguhnya seseorang, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul muslimin khair, siapa orang muslim yang paling baik ya Rasulullah? Ya, muslim yang bagaimanakah yang paling baik ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, man salimal muslimuna min lisani wa yadih, yaitu siapa saja yang orang-orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Bapak Ibu, demikianlah hadis ini hanya terdapat pada Bukhari, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Semoga Bapak dan Ibu dapat merujuk pada referensi yang telah saya sebutkan tadi. Baik, pertama kita bahas, coba lihat di sini para sahabat bertanya tentang orang Islam yang paling bagus. Pertanyaan, siapa orang Muslim? Orang Muslim adalah orang yang menerima Islam sebagai agamanya. Orang yang menerima Islam sebagai agamanya. Sebagaimana perkataan Nabi, Allah kisahkan kepada kita. Kisah Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan mewasiatkan Islam kepada anak keturunannya. Setelah mewasiatkan mereka berpegang teguh di atas Islam, menerimanya menjadi agamanya, beliau mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-131 dan 132. Saya ulangi, orang Muslim adalah orang yang beragama dengan agama Islam. Islam agamanya dan penganutnya adalah Muslim. Contoh ayat surat 2 Al-Baqarah 131. Idza qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Allah Jalla Jalaluh memerintahkan, mentitahkan kepada Ibrahim, aslim. Islamlah engkau wahai Ibrahim. Qal, Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Saya menyatakan keislamanku, ketundukan dan kepatuhanku kepada Allah, Rabbul Alamin. Di ayat 132-nya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim berwasiat dengannya.
Maksudnya dengan Islam yang dia terima, Islam yang dia anut, Islam yang dia ikuti di ayat 131 kepada anak-anaknya dan Yakub alaihi wassalatu wassalam. Dia berkata, "Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin." Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian din. Tentu yang dimaksudkan oleh Ibrahim, Allah telah memilih untuk kalian din, yaitu Islam. Surat 3 Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi itu yang dimaksudkan Ibrahim, innallaha astafa lakumuddin. Allah Jalla Jalaluh telah memilih untuk kalian agama, yaitu Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Muslim adalah umat yang beragama dengan agama Ibrahim, agama Islam. Lihat surat 22 Al-Hajj ayat 78. Saya potong kalimatnya saja. Allah katakan, wajtabakum, dan dia Allah telah menjadikan kalian umat Muhammad, umat pilihan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia Allah tidak menjadikan kesulitan untuk kalian dalam agama kalian ini. Millata abikum Ibrahim. Itulah agama bapak kalian Islam. Bapak kalian Ibrahim, itu Islam. Huwa, dan dia Allah. Sama kumul muslimin qabl. Dia menamai kalian dengan orang-orang muslim. Dan orang Islam, orang di atas jalan yang lurus. Dan orang di luar Islam adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. Muslim adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus. Dan orang selain Islam adalah orang yang menyimpang dari kebenaran. Orang yang sesat dari kebenaran. Lihat pernyataan jin mukmin. Saya ulangi, lihat pernyataan jin mukmin di surat yang ke-72, surat jin, ayat yang ke-14. Ketika mereka menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan jin, mendengarkan Quran, mendengarkan risalah di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Anda bisa lihat keislaman mereka, ya, penerimaan mereka terhadap dakwah Rasulullah SAW di surat 72 di ayat-ayat sebelumnya 1 sampai 13, atau di surat 46 surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan ayat 32. Setelah mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai agama mereka, apa kata mereka? Coba lihat surat 72 tadi, ayat yang ke-14. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharaw rasyada. Di antara kami ada yang Islam, ada yang Muslim, dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Ya, waman aslama, faman aslama, dan siapa yang memilih Islam sebagai agamanya, faulaika taharaw rasyada, maka mereka itu adalah orang-orang yang memilih jalan yang lurus. Itulah Muslim. Muslim, orang beragama Islam, agama yang lurus. Sementara selain Islam disebut kafir, mereka yang menyimpang dan dalam kesesatan. Yang kedua, antum lihat bahwa para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an selalu bertanya, ya, ayul muslimin khair, siapa orang muslim yang paling baik. Menunjukkan bahwa para sahabat
ridwanallahu alaihim jami'an, selalu berusaha menjadi orang Islam yang paling baik. Bukan sekedar Muslim, bukan sekedar Islam, tapi senantiasa upgrade, memperbaharui, memperbagus kualitas keislamannya menjadi lebih baik. Ya, dari pertanyaannya, ayul muslimin khair, siapa orang muslim paling baik keislamannya? Ini menunjukkan bahwa para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an, jika mereka bertanya urusan-urusan yang teramat penting yang mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bertanya tentang urusan keduniaan, tetapi bertanya tentang urusan akhirat, urusan agama mereka. Dan mereka ingin menjadi muslim paling bagus, bukan sekedar muslim saja, bukan sekedar beragama Islam, tapi beragama Islam dengan kualitas yang baik. Karena itulah harapan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang paling baik. Surat 67 Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Maksudnya amal Islaminya dan kualitas keislamannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar untuk selalu mengupgrade, selalu memperbagus, selalu bertanya, sudah baguskah kualitas Islam saya? Apakah Islam saya adalah Islam yang baik, Islam yang bagus dalam pandangan Allah dan Rasulnya? Karena ketahuilah Islam yang menjadi tolak ukur kita menjadi muslim yang baik adalah Islam yang Allah ridhakan, Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ajarkan kepada para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pembina, pembimbing, seorang pendidik terbaik yang Allah utus kepada manusia, yang salah satu fungsinya adalah wa yuzakkihim, agar Nabi membersihkan jiwa-jiwa orang yang mengikutinya dengan cara mengajarkan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Dia mengajarkan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah kepada para sahabat ridwanallahu alaihim jami'an. Dengan petunjuk inilah para sahabat yang sebelumnya dalam kesesatan memperoleh hidayah. Para sahabat generasi kaum muslimin pertama yang tadi dalam kegelapan memperoleh cahaya karena mengikuti petunjuk, salah satunya dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pelajaran yang kedua, hendaklah kita senantiasa selalu bertanya, sudah baguskah keislaman saya? Sudah sempurnakah keislaman saya? Pada redaksi yang lain, muslim mana yang paling sempurna Islamnya Rasulullah? Masih hadis Bukhari. Ya, kitab Ar-Riqaq. Perkara-perkara yang melembutkan hati. Bab menjauhi maksiat. Pertanyaannya, orang muslim mana yang paling sempurna keislamannya? Maka hendaklah kita tidak menjadi orang muslim, tapi benar-benar Islam yang sempurna. Karena Allah telah menyempurnakan Islam sebagai syariat Allah Jalla Jalaluh. Sudah seyogianya kita menjadi Islam, menjadi muslim yang sempurna pula. Dan Nabi menjawab
berdasarkan wahyu. Dan Nabi tidak menjawab berdasarkan hawa nafsunya. Tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya, berdasarkan Al-Quran. Surat 53 An-Najm. Ayat 2, 3, dan 4. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad sekali-kali tidak sesat, tidak salah, tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara, dia tidak berucap, dia tidak ngomong mengikuti hawa nafsunya. Illa wahyu yuha. Akan tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, yaitu Al-Hikmah di surat yang keempat An-Nisa ayat 113. Maka wajib bagi kita menjadikan petunjuk Rasulullah SAW sebagai petunjuk sesudah Al-Quran. Karena ketahuilah, Allah menurunkan petunjuk kepada kita untuk menapaki jalan kebenaran, kepada jalan yang lurus dengan dua, Al-Quran dan petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Ketika Allah menjelaskan kebenaran Quran sebagai wahyu, itu kalimat walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya dan pemberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Redaksi menunjukkan bahwa petunjuk dari Allah adalah Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi dalam perjalanan sehingga tidak berada dalam kegelapan. Kemudian yang kedua, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan sungguh Muhammad, engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Imam Muslim dalam sahihnya, kitab Jumat, bab Nabi berkhutbah dengan suara yang lantang dan keras. Di antara isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang saya ambil dari sana, Nabi mengatakan, inna asdaqal hadits kitab Allah. Sebenar-benarnya perkataan adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik petunjuk Muhammad? Karena Nabi dipastikan selalu berjalan di atas jalan yang lurus, di atas hidayah. Maka Nabi memastikan dia adalah pemberi petunjuk terbaik sebagai penjelas dari Al-Quran. Surat 6 Al-An'am ayat 162. Qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Dina qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan Muhammad, sesungguhnya Allah Rabbku telah menunjukkan kepadaku jalan yang lurus, memberi aku hidayah untuk menapaki, menjalani jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, agama Bapakku Ibrahim. Sang memberi petunjuk atas rekomendasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan penjelasan dengan jawaban yang lantang. Di mana Nabi mengatakan, ya, siapa itu orang muslim yang baik? Man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Muslim yang paling baik adalah seorang muslim yang orang-orang muslim lainnya merasa aman dari gangguan, dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Bapak Ibu, poin penting. Di sini Nabi mengatakan sumber kejahatan yang berdampak buruk dalam kehidupan relasi sosial kita adalah lisan dan juga tangan.
kejahatan yang bisa mendatangkan madarat kepada orang lain. Dari diri kita, pertama adalah lisan. Yang kedua adalah tangan. Antum berita semua tindak kejahatan di Indonesia saat ini. Kalau tidak lisan, ya, seperti ujaran kebencian dan semacamnya, ya, dan segala macamnya, itu bagian dari kejahatan lisan. Yang secara kemajuan teknologi, ya, lewat tangan. Di tangan adalah tulisan. Tulisan adalah ungkapan dari lisan. Banyak terjadi fitnah. Banyak terjadi permusuhan. Banyak terjadi pertikaian. Banyak terjadi perkelahian disebabkan kejahatan lisan-lisan kita. Allah mengingatkan kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Lihat surat 17. Surat Al-Isra ayat yang ke-53. Qul li'ibadi yaqulu allati ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka menggunakan lisan-lisan mereka dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena syaitan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka disebabkan kejahatan lisan-lisan mereka. Ini hujjah dalil syariah. Kenapa Nabi fokus agar kita, orang Islam, di mana kita berada, menjaga lisan kita agar kaum muslimin tidak terganggu, tidak terzalimi, tidak terkotori kehormatannya, tidak terlukai jiwanya oleh lisan-lisan kita. Yang kedua adalah tangan. Dua anggota tubuh yang banyak mendatangkan kerusakan. Antum lihat di banyak ayat, di antaranya Allah katakan kerusakan terjadi di bumi ini karena tangan-tangan manusia. Lihat surat 30, surat Ar-Rum, ayat yang ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum wa ya'fwan katsir. Ya, kata Allah, terjadi kerusakan di muka bumi ini disebabkan kejahatan tangan-tangan kalian. Atau antum lihat di surat yang ke-8, surat Al-Anfal ayat 51. Ketika Allah mengazab orang-orang kafir dengan siksa di saat sakratul mautnya, sampai di kuburnya, sampai di neraka Allah. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu azab, siksa yang Allah rasakan kepada kalian disebabkan oleh kejahatan tangan-tangan kalian. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Quran memperjelas bahwa kejahatan yang paling dominan yang biasa dilakukan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi adalah lisan dan tangan. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Catatan yang keempat. Di sini syaratnya khusus tapi hukumnya umum. Di sini Nabi mengatakan orang muslim yang baik adalah bila orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini khusus redaksinya. Orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisannya. Ini bukan berarti kita boleh mencela, boleh menzalimi orang kafir, tidak boleh. Karena perintah menjaga lisan dan perintah untuk larangan tidak boleh menzalimi berlaku umum. Baik orang kafir maupun orang muslim. Dalam kaidah usul fiqih, jika redaksinya khusus, di mana kata Nabi, man salimal muslimuna, ya bilisanih wa yadih, yaitu orang Islam selamat. Kata Islam di sini menunjukkan, kalau kita menyakiti orang kafir dengan lisan-lisan kita, dosanya satu. Tapi kalau kita menyakiti orang muslim dengan lisan dan tangan kita, dosanya 2 kali lipat. Lebih besar dari dosa
kita menyakiti orang-orang kafir. Sekali lagi, penyebutan orang muslim di sini bukan pembatasan, tetapi pengkhususan. Kenapa demikian? Karena menyakiti orang kafir tentu tidak sama hukumnya dengan menyakiti orang-orang mukmin. Kenapa? Orang kafir adalah manusia. Mereka wajib dihormati, tapi tidak punya ikatan persaudaraan dengan kita. Adapun orang muslim, adapun orang mukmin adalah saudara seagama. Antum lihat di surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Jika orang-orang musyrik, orang-orang kafir bertaubat, meninggalkan kekafirannya, meninggalkan kesyirikannya, mengikuti Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka tercatat sebagai saudara-saudaramu seagama. Atau di surat 49, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Makanya menyakiti orang Islam dosanya 2 kali lipat dibandingkan kita menyakiti orang-orang bukan orang Islam. Sekali lagi, bukan berarti kita boleh menyakiti orang-orang kafir, tidak boleh. Wajib bagi kita berucap dengan ucapan yang baik terhadap orang kafir. Ya, nah, tetap berbuat baik kepada mereka selama mereka berbuat baik kepada kita pula. Surat 2 ayat 83, yaitu kalimat wa qulu linnasi husna, dan berkatalah, berucaplah, berbicaralah kepada manusia dengan kata-kata, dengan ucapan yang baik. Tidak boleh menyinggung, tidak boleh menyakiti, tidak boleh mencederai kehormatan, kemuliaan siapapun. Begitu juga kewajiban berbuat baik kepada orang kafir dengan syarat orang kafir tidak memusuhi kita karena agama dan tidak mengusir kita dari kampung halaman kita atau membantu musuh-musuh kita memerangi kita. Wajib bagi kita menjaga darah mereka, menjaga harta mereka, lagi dengar kajian kehormatan mereka, dan tidak boleh mencederai mereka. Surat 60, ya, surat Al-Mumtahanah ayat 7 dan 8, dan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kafir zimmi, orang kafir yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, kata Nabi, haram kita menumpahkan darahnya, haram kita menyakiti hatinya, haram kita mengambil hartanya. Jadi sekali lagi, hadis ini tidak hanya mengkhususkan kita menjaga lisan dan kejahatan tangan dari orang muslim, tapi juga dari seluruh manusia, kecuali jika memang dibutuhkan, baru kita boleh menghukum mereka dengan tangan atau menghukum mereka dengan lisan-lisan kita. Baik, rinciannya adalah ya kejahatan lisan yang membuat kaum muslimin tersakiti, terzalimi, tercederai kehormatannya. Di antaranya ghibah. Adalah ghibah. Ya, Anda melihat. Ya, di surat 49 ayat yang ke-12. Allah mengharamkan kita sesama kaum muslimin saling menggibah. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di surat 49, surat Al-Hujurat ayat 12. Wala taqtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling menggibahi satu dengan yang lain. Ghibah adalah dosa lisan yang mencederai, yang merendahkan kehormatan seorang muslim. Imam Muslim
dalam sahihnya kitab Al-Bir wal Adab, kitab kebaikan dan adab, bab larangan ghibah, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqal, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada kami. Qal, Nabi kemudian menjelaskan, ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menceritakan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, aib-aib, cacat-cacat saudaramu yang jika dia mendengarnya, dia tidak akan menyukainya. Jadi ghibah adalah mengungkapkan sebuah kebenaran tentang aib, tentang cacat, tentang celah, ya, kejahatan orang lain. Ya, qila, kemudian seorang bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya, gimana ya Rasulullah menurut pandanganmu jika yang saya sebutkan itu benar? Contoh, saya bilang si fulan itu buta. Buta itu cacat. Buta itu adalah aib yang bila kita sebutkan, kita ucapkan, yang bersangkutan mendengarnya pasti tidak suka. Ya, maka kata orang ini, gimana kalau yang saya sebutkan itu benar ya Rasulullah? Yang saya sebut persis seperti realitanya. Kata Nabi, jika itu benar seperti realitanya, itu namanya ghibah. Ya. Wa illam yakun fihi faqad ya bahattah. Jika apa yang kamu sebutkan tidak sesuai realita, maka itu namanya fitnah. Itu namanya namimah. Jadi kata Nabi, ghibah itu adalah engkau menceritakan kejelekan, kekurangan, aib, cacat orang lain yang dia tidak suka jika dia mendengarnya. Maka seorang sahabat bertanya, lah yang saya ngomongkan benar ya Rasulullah. Si pincang, si buta, si tuli, si korupsi dan semacamnya. Betul dia seperti itu? Kata Nabi, justru itu namanya ghibah. Tetapi kalau engkau mengucapkan itu tidak benar, maka itu namanya fitnah. Ya, sesuatu yang kita katakan tentang cacat dan aib ternyata tidak tepat, tidak seperti realitanya, maka itu namanya fitnah. Dan fitnah termasuk kejahatan lisan, di mana orang muslim akan terganggu karenanya. Dan ini akan mencederai kemuliaan, kebaikan, ya, kesempurnaan keislaman kita. Yang pertama adalah ghibah dan fitnah. Ya, kejahatan lisan yang membuat orang muslim lainnya tidak nyaman, ya, tidak aman, tercoreng kehormatannya, tercoreng harga dirinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Contoh kejahatan lisan yang lain, menghina atau mencaci maki atau mengolok-olok. Ini juga kejahatan lisan yang tidak boleh kita lakukan. Karena pasti orang yang kita olok-olok, orang yang kita caci maki, orang yang kita hina itu pasti merasa tidak enak, merasa terganggu oleh kejahatan lisan kita itu. Ya.
Ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat di surat 49, surat Al-Hujurat, ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asa yakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ya ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu kenyataannya lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Ya, wanita tidak boleh Ya, ya. mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok, ya, itu lebih baik daripada wanita yang mengolok. Ya, kata Allah Ta'ala, jangan kalian saling mencela satu sama lain. Dan jangan kalian saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Ini termasuk kejahatan lisan yang wajib kita jauhi. Mengolok-olok, mencela, memberi gelar-gelar buruk dan semacamnya. Maka ini termasuk kejahatan lisan, ya, yang tidak boleh terjadi. Sebab ini menyakiti, mengganggu, dan mencederai kehormatan, kemuliaan sesama saudara muslim. Dan ini akan membuat cacat keislaman kita. Membuat Islam kita menjadi cacat. Tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antum lihat dalam Sahih Al-Bukhari, kitab adab, bab larangan mencela dan melaknat. Hadis nomor 5584. Imam Muslim. Dan dalam kitab iman, bab mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. An Abdullah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu ya sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya memerangilah kekufuran. Ya, hadits masih Muslim. Ya, kitab Al-Bir, berbuat kebaikan. Bab larangan mencaci maki. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mutasabbi al mutat'ah al mustabbani ma qala fa'al al badi malam bi'adati madlum. Nabi berkata, apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka cacian yang diucapkan oleh keduanya itu dosanya akan ditanggung oleh orang yang memulai cacian. Siapa yang pertama kali mencaci, lalu ada membalas caciannya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memulai mencacinya. Tapi kata Nabi dengan alasan, ya, malam, ya, ya tadi mazlum, selama yang membalas cacian tidak melampaui batas. Misalnya ada orang mulai mencaci orang, babi, anjing, monyet umpamanya. Ini memulai. Lalu yang ini juga jawab, Anda babi, Anda anjing, Anda monyet. Maka yang kedua tidak berdosa. Sebab kata Nabi, dia dosa kepada yang memulainya. Kecuali jika yang membalasnya itu mencaci maki melebihi kadar kejahatan yang dimulai oleh yang memulai tadi. Ya, karena membalas kejahatan tidak boleh melebihi kadar kejahatan. Lihat surat 16.
Surat An-Nahl ayat 129. Surat 42 ayat 41 dan 42. Maka kalau kita dicaci maki, kata Nabi beliau saling mencaci, maka yang dosanya kembali kepada yang memulai mencaci. Selama yang mencaci, membalas cacian tidak melebihi yang mesti dia balas. Tapi jika dia membalasnya melebihi kadar kejahatan pemulaan yang memulai, maka dosa kembali kepada keduanya masing-masing. Hadis ini ya menunjukkan bahwa haramnya sesama muslim saling mencela, saling mencaci dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketiga, termasuk kejahatan lisan, menolong orang, memberi sedekah, memberi bantuan, tapi disertai dengan cacian, disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini termasuk kejahatan lisan. Atau mengungkit-ungkit pemberian. Ini tentu membuat orang yang dibantu merasa tidak aman. Antum lihat di surah 2 Al-Baqarah ayat yang ke-162. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Ya, ucapan yang baik disertai dengan kata maaf itu lebih baik daripada bersedekah tapi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan perasaan si penerima. Ini termasuk kejahatan lisan. Dia dosa dan menyebabkan hilangnya pahala. Surah 2 Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin la turab. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan, menghilangkan pahala sedekah kalian karena dua hal. Pertama, azza, memberi sedekah tapi disertai dengan kata-kata yang menyakitkan, celaan, penghinaan kepada orang yang ditolong, atau mengungkit-ungkit pemberian. Tentu perbuatan ini termasuk kejahatan lisan. Dan ini mengganggu kehormatan, harga diri, nama baik kaum muslimin yang kita tolong tadi. Itu beberapa contoh kejahatan lisan yang membuat orang Islam terganggu karenanya. Yang olehnya Islam kita tercacati. Kualitas Islam kita tercederai oleh kejahatan lisan, di antaranya yang saya sebutkan tadi. Masih banyak, tapi saya contohkan 3 perkara tadi saja. Kemudian berikutnya, kejahatan tangan. Ya, kejahatan tangan. Ya, maka tidak boleh. Ya, ya seperti contoh memukul. Ya, seperti contoh apa? Memukul. Tangan untuk memukul. Ketika seorang marah kepada saudaranya, Nabi mengatakan haram untuk memukulnya. Ya, kalau ada saudara kita sama muslim memantik, memicu kemarahan kita, maka jangan sampai kita menyakiti fisiknya dengan pukulan, apalagi memukul wajahnya. Imam Muslim dalam Sahih beliau, Kitab Al-Bir, Kitab Berbuat Kebaikan, bab larangan memukul wajah saudara muslimmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qatala ahadukum akhahu fala yaltimannal wajhah. Nabi berkata, apabila saudari marah dengan saudaranya yang muslim, maka jangan sekali-kali dia menampar wajah orang yang dimarahi itu. Ini termasuk kejahatan tangan. Tentu mengganggu, menyakiti, termasuk perbuatan menyakiti orang yang kita pukul. Ya, Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, Sahih, maaf, ya, Sahih Ibnu Majah, Kitab Zuhud, bab perbuatan zalim, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, hasbu mri'in minasyarri ayyahfira akhahul muslim. Dosa yang paling besar bagi seorang muslim adalah ia menyakiti saudaranya sesama muslim. Baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Ya. Masih sama. Anas bin Malik. Qal. Dari Anas bin Malik. Dia berkata. Qala Rasulullah sallallahu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu. Inna allaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah telah mahyukan kepadaku. Antawada'u wa la yabghi ba'dukum ala ba'd. Ya. Kata Nabi. Hendaklah kalian rendah hati. Allah berfirman kepadaku, hendaklah kalian rendah hati dan janganlah sebagian kalian berbuat aniaya terhadap sebagian yang lain. Hadits yang sama. Ya, An Abi Bakrah qal, dari Abu Bakrah dia berkata, qala Rasulullah sallam, telah bersabda Rasulullah sallam, ma min dhanbin ajdaru ayu ajila lahu li sahibihi fid dunya al-uqubatu fid dunya. Tidak ada dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Ya. Ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Sebelum Allah ya membalasnya di akhirat adalah yang kedua. Ada dua. Minal baghi ya wa qati'atur rahim. Pertama berbuat zalim, menganiaya orang lain. Dan yang kedua memutuskan rahim. Maka hendaklah kita menjaga untuk tidak menyakiti saudara kita dengan tangan-tangan kita. Seperti memukulnya dan sebagainya. Contoh, bagi para suami, kata Nabi, semarah apapun tidak dibenarkan engkau memukul istrimu seperti memukul budak. Ya, Imam. Ya, ya, saya ulangi. Imam Al-Bukhari dalam kitab nikah, bab sesuatu yang harus dihindari saat memarahi istri. Ya, An Abdullah bin Zam'ah anin Nabi SAW qal. Dari Abdullah bin Zam'ah. Dari Nabi SAW beliau berkata. La yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Janganlah salah seorang kalian, para suami, yang memukul istrinya seperti ia memukul budaknya. Ya, namun saat yang sama ketika datang senja, dia menggauli istrinya. Hadis ini menunjukkan, wahai para suami, jangan sampai engkau marah dan memukul istrimu seperti budak. Kalau toh dia nusyuz, lihat dalam tafsir Al-Quran. Surat An-Nisa, lihat Sahih Bukhari. Ya, kitab tafsir Al-Quran. Surat yang keempat An-Nisa, ayat 34. Ketika Allah mengatakan, ya, wallati takhafu nusuzahunna. Jika kamu mendapati
istrimu nusyuz, membangkang, maka pertama adalah tidak menggaulinya di tempat tidur kata Nabi, dan tidak boleh menampakkan permusuhan kepada orang lain. Kalau dia tidak sadar, pukul dia. Dan kata Nabi, pukulan yang tidak melukai. Di lain riwayat, jangan engkau menampar pipinya, jangan engkau menampar wajahnya, dan jangan engkau menyentuh badannya dengan pukulan, tapi pukullah betisnya saja. Ini menunjukkan bahwa seorang suami dibolehkan memukul istrinya ketika nusyud di surah 4 An-Nisa ayat 34, tetapi wajib menghindari wajahnya dan badannya. Ya, hadis dari Ali bin Abi Thalib, cukup memukul betisnya saja, seperti Nabi Ayub yang memukul istrinya dengan sapu di bagian betisnya. Berikutnya, termasuk kejahatan tangan adalah membunuh. Ya, adalah membunuh. Membunuh seorang muslim tanpa alasan yang hak adalah neraka tempatnya. Ya, surat 3 Ali Imran, maaf, surat 4 An-Nisa ayat 93. Surat 25 Furqan ayat 68 dan 69. Saya bacakan redaksi yang ada di surat 25 Furqan ayat 869. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Orang mukmin hakiki itu tidak mempersekutukan Allah. Wa la yaqtuluna nafsal lati harama Allah bil haq. Tidak membunuh satu jiwa kecuali jika ada alasan yang benar. Wa la yazunun. Tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik. Siapa melakukan salah satu dari 3 dosa tadi, ya, dzalika yalqa asama. Dia bertemu Allah kelak hari kiamat dalam keadaan berdosa. Wa yakhlud fihi muhana, dan Allah memasukkan dia ke neraka dalam keadaan hina. Membunuh adalah termasuk dosa atau kejahatan tangan. Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari, ya, berkaitan dengan surah 93. Nabi berkata, Ar-Rajul Abdullah bin Abbas membawa kabar dari Nabi SAW, Ar-Rajulu idza arafal Islam wa syariat wa syara'ihu thumma qatala fadaja'hu jahannam. Bila seseorang telah mengenal Islam dan syariatnya, kemudian dia membunuh seorang dengan sengaja, maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Ayat ini menjelaskan orang muslim yang mesti mentaati syariat, lalu dia membunuh seorang muslim tanpa alasan, maka tidak ada balasannya kecuali jahanam. Ini contoh kejahatan tangan. Membunuh tentu dosa besar. Membunuh tanpa alasan kafir. Apalagi menghalalkan pembunuhan, maka pelakunya murtad, keluar dari Islam berdasarkan hadis yang telah saya jelaskan sebelumnya. Contoh kejahatan tangan yang lain, ya, yaitu mengambil atau merampas harta saudara muslim dengan cara batil, ya, dengan cara yang tidak legal. Antum bisa lihat dalilnya. Surat 2 atau surat 4 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, jangan kalian mengambil dan memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Salah satu di antaranya dengan melakukan manipulasi peradilan, nyogok hakim. Ya, karena hakim banyak sekali kasus hakim menerima sogokan. Ya, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ya, Jakarta Selatan, dan beberapa kasus yang sedang diperbincangkan saat ini.
karena menerima sogokan. Ya, ini namanya HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Dan Allah kabarkan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan hak secara batil dengan melakukan manipulasi sistem peradilan. Surah 2 Al-Baqarah ayat 188. Surah 2 Al-Baqarah ayat 188. Ya, lihat surah 2 Al-Baqarah 188. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha lil hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Itu jalan dengan menyuap peradilan. Ya, itu para hakim dengan maksud agar dapat memakan sebagian harta itu dengan cara manipulatif. Ini termasuk kejahatan-kejahatan tangan yang wajib kita jauhi agar kelak kita datang kepada Allah Jalla Jalaluh sebagai seorang muslim yang paling bagus Islamnya, paling sempurna Islamnya, dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, orang muslim yang baik adalah orang muslim yang muslim lainnya merasa aman, merasa nyaman ketika berada bersamanya, karena dia tidak menimpakan kejahatan lisannya dan kejahatan keburukan tangannya yang mencederai kemuliaan, kehormatan, nama baik, dan cacatnya fisik saudara muslim lainnya. Saya kira itulah penjelasan ringkas hadis ini. Semoga Allah karuniakan kepada kita kefakihan, semangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan Allah wafatkan kita dengan kualitas keislaman yang sempurna. Amin. Allahumma amin. Baik, dari saya cukup segitu. Ya, kalau ada pertanyaan, semoga Allah memudahkan saya untuk menjawabnya. Tafadhal mashkurah. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Sementara ini belum ada yang ingin bertanya di ruangan chat, tapi ada satu ikhwan yang raise hand, namanya Pak Fatan. Monggo Pak Fatan, tafadhol Mas Puro. Syukron Bapak. Ustadz Afwan, Oh, em, saya mau bertanya. Oh, ini namanya bapak-bapak, tapi yang nanya ibu-ibu ya. Ini HP-nya anak Ustadz Afwan. Ustadz, Oh iya, silakan Bu. eh, mengenai gibah. Kalau kita dengan pasangan itu suka menceritakan apa aja gitu ya Ustadz ya. Kita sebagai istri itu sukanya cerita gitu ya Ustadz ya sama suami gitu. Entah kejadian benar yang terjadi di sekitar rumah atau misalnya kita habis kajian apapun lah gitu ya Ustadz ya, kita cerita, apakah itu termasuk gibah Ustadz terhadap Ribah. suami? Jadi kita nggak Baik, boleh cerita ya Ustadz ya kalau kayak gitu ya tunggu Ustadz dulu. ya. Tanya dulu, apa ribah atau tidak? Itu Oh dulu. iya, maksudnya itu ya ampun Ustadz. Maksudnya Jawabannya, itu apa eh, urgensinya ibu cerita? eh, ya misalnya ada kejadian Ustadz, saya kayak tetangga, tadi ada tetangga tuh begini-begini dan begitu. Jadi tuh saya suka Ya, cerita sama suami saya, wah tadi ada ini loh, ada kejadian gini 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 gitu, saya ceritain lagi. Terus tadi jadi setiap cerita apapun pasti saya ceritakan gitu Ustaz, padahal hanya ingin cerita aja gitu, entah mau mestinya tidak diceritakan. boleh. Oh gitu Ustaz Ya, ya. kecuali ada urgensinya. Ya, Oh contoh, baik baik. misalnya contoh, riba itu boleh dalam beberapa kondisi. Contoh, orang yang biasa tukang bohong dan merugikan orang lain dengan kebohongan. Contoh, ada orang kalau pinjam uang nggak bayar-bayar, Bu. Datang pinjam uang sama ibu, sama suami. Ibu bilang, Pak, jangan kasih dia tukang bohong. Banyak dia belanja, dia utang nggak bayar-bayar. Ini wajib diberitahu, Bu. Ini Hmm. riba, tapi riba dibolehkan. Apa dasar hukumnya, Bu?
Bukankah perawi pendusta? Dusta itu aib, bukan? Iya, Ustaz. Tapi ketika berkata pendusta disebutkan dusta, bukan? Iya, Ustaz. Jadi berarti ada urgensinya, bukan? Iya. Ada dibutuhkan. Kalau nggak butuh, nggak usah, Bu. Kecuali Hmm. dibutuhkan. Atau Hmm. karena tegak ibu misalnya ada cerita tentang kejahatan teman yang ibu minta nasihat dari suami. Mas, aku punya teman tuh kalau pinjam uang nggak bayar loh. Gimana solusi dari Mas? Boleh minta fatwa, tidak apa-apa, minta saran. Sebab apa, Pak? Bapak minta saran, ibu minta saran dari suami. Terus Heeh. kasusnya apa? Saya takut gibah, Mas. Lah bagaimana solusinya? Ah, Kasusnya apa? Kasusnya adalah hadis istrinya Abu Sufyan datang kepada Nabi dan bercerita, wahai Rasulullah, Abu Sufyan agamanya bagus sekali, tapi dia pelit. Nah, pelit aib bukan? iya, Ustaz. Dia hanya kasih nafkah saja, bayar listrik, air, makan. Tapi kebutuhan saya pribadi dan anak-anak enggak. Apa kata Nabi? Kamu ghibah? Enggak. Kata Nabi apa? Kalau begitu ambil dari hartanya sesuai kebutuhanmu. Ya, menunjukkan bahwa ini namanya ghibah, dibolehkan, ada urgensinya. Atau Hmm. misalnya cari keadilan. Ibu lapor orang mencuri di polisi, mencuri aib bukan? Iya, Ustaz. Polisi tanya, ibu kasusnya apa? Saya takut gibah Pak polisi. Kalau itu ibu pulang, paham? Nah, Iya. jadi Jadi nggak semua riba hal. itu dimaafkan kalau ada urgensinya, Iya, 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 Ustaz. paham? Kalau memang dibutuhkan. Kadang-kadang ibu-ibu setan menghiasi. Coba lihat, setan itu kadang-kadang membuat kita memandang baik amal kita. Iya, Surat 16 ayat 63. Contoh ibu, udah gibahin orang, dosa loh Bu. Enggak, biar kita ambil pelajaran. Betul? iya, Ustaz. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa, good to hell. Jelas Bu? Jadi Iya. riba dimaafkan, bukan boleh. Riba itu dibolehkan dan dimaafkan kalau ada kepentingannya. Maka Hmm. ibu tinggal nimbang, ada kepentingan nggak? Ada urgensinya tidak? Faham? Iya, Ustaz. Jadi nggak semua mesti diceritain ya, Ustaz ya? Iya. Kalau ibu sangat butuh mendapatkan nasihat dan semacamnya, atau tukar pikiran umpamanya. Iya. Ya, Iya, Ustaz. Ustaz Afwan, satu lagi Ustaz mengenai tadi silakan. tentang utang. Jadi kita itu kan lebih utama membantu kerabat atau saudara kita ya Ustadz ya, kalau dalam Iya, hal sedekah atau kesusahan. Nah, iya. tapi Ustadz dalam kutip memang saudara kita dalam kesusahan gitu, tapi eh, kadang yang membuat kita takut berpikiran menjadi suudzon, dia seperti memanfaatkan kesusahannya dia kepada kita saudara-saudara ini seperti selalu meminta bantuan gitu Ustadz Tidak boleh, Bu. dengan dalih, afwan Ustadz, dengan dalih misalnya pinjam uang gitu ya Ustadznya berhutang. Tapi di satu sisi kalau anak pribadi tuh suka nggak mau memberi dia hutangannya itu gitu. Jadi hitungannya seperti mohon maaf, misal dia menghutang 100.000. Nah, anak nggak mau kasih 100.000 tapi anak kasih setengahnya 50.000 itu, tapi tidak mau supaya dia jangan ganti karena anak kasihan ya Ustadz, maksudnya nanti utangnya menumpuk gitu. Tapi di satu sisi kalau jadi dia menjadi seperti habit gitu Ustadz. Jadi Hmm. terus-terusan dengan alasan seperti minta dikasihani terus gitu Ustadz. Nah, akhirnya Baik. anak berhenti tidak merespon lagi gitu Ustadz Baik. kalau dia minta. Jawabannya Itu boleh haram nggak Ustadz? membantu orang seperti itu. Hmm, Sebab apa kata Allah di Quran surat 5 ayat 2? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Orang punya menjadi habit. Sebenarnya dia hanya bergantung pada orang lain, tidak mau usaha. mm-mm. Tetapi modusnya kan apa, pinjam supaya dikasih orang. Ini kan penipuan. Ini dosa bukan? Iya Ustadz. Kalau ibu tahu dan mensupport dia, berarti ibu membantu kejahatannya bukan? Iya. Maka tidak boleh. Karena tahu dalam kejahatan hukumnya haram. Jelas? Iya Ustadz. Jadi Kali kalau saya orang, berhenti orang tidak. betul sangat butuh dan menjaga kehormatan dirinya. Jadi kalau kita berhenti membantunya, Jelas? Ustaz, nggak apa-apa ya, Ustaz? Ya. Berhenti Gak membantunya, Ustaz. dosa, Bu. Kan kalau ibu Hmm, makin bantu, makin bertambah kejahatannya, bukan? iya, Ustaz. Makin bertambah buruk akhlaknya, bukan? Iya, 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 Ustaz, benar. Berarti ibu itu sedang memupuk kejahatannya, bukan?
Iya, Jadi Ustaz. kalau ibu bantu beri pupuk bukan. Iya, iya. Kalau ibu beri ta'awun bukan. Saling tolong menolong bukan. Iya, Ustaz. Maka ini haram hukumnya. Oh, Maka kata Allah tadi di surat 5 ayat 2. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lalu kami kan takwa saja. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Udah tahu dia kelakuannya buruk. Kita kasih bibit dan benih untuk dia. Bertambah nggak keburukannya, Bu? iya, Ustaz. Maka ini tidak boleh karena larangan membuat orang bertambah Iya, tahu. kejahatan dan keburukannya. Baik, baik. Baik, jelas Ustaz. Jelas? Jelas Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan, Ustaz. Bismillah. Apabila kita hendak safar, tapi masih di negeri sendiri, katakanlah sudah berada di bandara, apakah sudah boleh menjamak qasar sholat? Syukran, Pak Ustaz. Coba diulangi, kita sedang safar. Apabila kita hendak safar, tapi masih ada di negeri sendiri, katakanlah sudah berada di bandara, apakah sudah boleh menjamak qasar sholat? Baik. Menjamak sholat tidak mesti bepergian dulu. Contoh ibu bapak di rumah. Mau pergi ke Bandung. Pasti bapak ketemu dong lohor asar di jalan kan? Sebentar udah masuk tuh lohor. Boleh dijamak. Jamak tidak mesti safar dulu. Paham? Bisa dilakukan sebelum kita berangkat. Yang boleh dilakukan kalau sudah safar itu adalah qasar. Adapun jamak boleh dilakukan sebelum berangkat supaya tidak terganggu di jalanan. Jelas? Jamak boleh tapi qasar enggak ya? Yang tidak boleh adalah tidak boleh qasar, tapi jamak saja. Berarti rakaatnya normal. Tidak boleh diskon ya. Nah. Kemudian ini ada yang raise hand, Ibu Idar Islami dari Prancis. Silakan Ibu Idar. Silakan Bu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan tapi pendek saja, Ustaz. Yang pertama, apakah kita wanita boleh keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna karena tidak akan bertemu dengan laki-laki? Misalnya pergi membuang sampah begitu, jadi yang jaraknya cuma 100 meter dan tidak ada kemungkinan bertemu dengan laki-laki. Apakah itu boleh tidak menutup aurat dengan sempurna, Ustaz? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada orang yang berutang dan dia katanya nanti bila saya punya uang saya akan bayar begitu. Dan kita kemudian diam saja. Kemudian kita menitipkan zakat pada seorang tetangga untuk diberikan kepadanya. Dan sebelum memberi zakat itu saya tulis kalau Anda bisa menyicil berapa saja bila ada uang begitu. Tetapi setelah saya berikan zakat, dia diam saja. Apakah boleh saya Menagihnya. menyatakan? Ya, menagihnya, Ustaz. Terima Baik. kasih. Boleh. Pertama, saya kasih contoh Bu Idar. Bu Idar di dalam rumah. Tidak ada siapa-siapa. Buka hijab, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Jadi intinya apa? Hijab itu selama tidak ada ajnab, laki-laki bukan mahram melihatnya haram. Nah, ibu keluar, ibu tahu tidak ada laki-laki di sana. Tidak ada melihatnya, nggak dosa, Bu. Paham? Menjadi haram kalau dilihat oleh laki-laki. Hukumnya sama dengan ibu di rumah kan sendirian, nggak ada orang. Yang ada anak laki-laki ibu sendiri, ibu buka hijab. Berdosa, tidak berdosa kan? Karena tidak ada laki-laki ajnab, laki-laki asing yang melihatnya. Maka kalau ibu keluar, ibu yakin tidak ada melihat ibu, insya Allah tidak dosa. Dosa kalau ibu menampakkan di hadapan laki-laki bukan mahram. Jelas? Jelas, Ustaz. Nah, itu pertama. Yang kedua, iya. Ya, kalau orang kita sudah bantu, bahkan kita kasih dia zakat supaya bayar hutang yang nggak hutang, kita boleh nagih darinya. Sebab menagih hutang bukan sesuatu dosa, Bu. Apalagi jika kita tahu orang itu nakal. Kalau tidak menagihnya, menambah kejahatannya nggak, Bu? Ya, mungkin, Ustaz. Iya. Artinya kita udah tahu ini orang nakal. Nakal itu bahasa saya, tapi jahat menurut syariat kan.
Dan Ya, kalau kita tidak mengedukasi cara menagih, berarti kita membiarkan dia berbuat jahat, bukan? Maka kita telah memberikan peluang kepadanya. Jadi kita punya saham nggak, Bu? ya Ustaz. Nah, maka tidak boleh. Biarkan peluang orang berbuat kejahatan. Tutup pintu-pintu kejahatan itu. Namanya sadu dzara'i. Tutup segala peluang kejahatan yang akan terjadi. Jelas, Bu Idar, ya? Ya jelas Ustaz. Ya, dan lagi pula karena zakat yang saya berikan itu lebih besar daripada utangnya. Tapi dia Apalagi itu nggak tahu yang diri saja. banget tuh orang, ya. Mesti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia kan jadi akadnya apa? Kalau saya punya uang, saya bayar. Lah dia punya uang nggak bayar, bagaimana? Menyalahi janjinya, bukan? Ya Ustaz, ya Ustaz. Ini Tapi saya kejahatan, ragu. bukan? Ya Ustaz. Nah, kalau kita biarkan dia, berarti kita membiarkan dia berbuat kejahatan. Maka kita telah menolong dia untuk berbuat kejahatan. Nah, ini tidak boleh dalam syariat. Jelas, ya? Nah, Ya Ustaz, ya Ustaz. Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum Ada warahmatullahi pertanyaan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, jika kita membaca Al-Quran tentang surga dan neraka, apakah kita boleh berdoa memohon surga dan berlindung dari neraka? Baik, hadisnya sahih. Nabi kalau salat, Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Nabi kalau salat malah dengan bacaan yang panjang. Ya, beliau membaca suratul Baqarah, kemudian suratul Nisa, kemudian surat Ali Imran di satu rakaat pertama. Jika beliau melewati ayat neraka, beliau berdoa kepada Allah berlindung dari neraka. Jika beliau mendapati atau melewati bacaan Quran tentang surga, beliau lalu berdoa kepada Allah mengharapkan surga. Maka ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang boleh dicontoh. Jelas? Syukran Pak Ustadz, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Tidak lagi ada Baik. yang raise. Sebentar, ada lagi satu. Itu Pak Ustadz, bagaimana kalau anak sudah menikah pinjam uang ortu tapi susah mau bayar? Bolehkah kalau kita menduga bahwa istrinya yang mengulur untuk tidak membayar karena gaji anak saya itu cukup besar kalau diminta? Kami pasti akan bayar, tapi sudah lama sekali nggak bayar. Dosakah orang tua Pak Ustadz jika selalu menagih kepada anaknya sendiri? Jadi itu namanya membiarkan keburukan tumbuh benihnya. Kalau udah tahu ini membuat karakter buruk, dicegah, Bu. Dengan cara menagih. Supaya mantu nggak jadi hantu maksudnya. Nah, ini hantu sudah dibantu jadi mantu jadi hantu jadi. Jadi karena ini namanya peluang-peluang yang memunculkan kejahatan. Tadinya dia anggap nggak apa-apa, itu uangnya mama mantu, mama mertua aja kok, ditunda nggak apa-apa. Tapi menjadi habit bukan? Untuk meremehkan hutang bukan? Ini kan sebuah maksiat. Ya kita mesti mencegahnya supaya tidak menjadi habit, apalagi sampai menjadi karakter. Kata orang ala bisa karena biasa. Jelas cegah dia. Ya cegah. Biasakan untuk menagih. Ya, biasakan untuk menagih. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, sepertinya sudah tidak ada lagi. Jika ada yang ingin bertanya, mohon raise hand. Baik, kalau memang sudah tidak ada, semoga penjelasan saya sepanjang ini dapat difahami, mudah untuk diterima. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalnya dan menyelamatkan diri dari setiap keburukan yang diancamkan Allah dan Rasul-Nya dalam materi kita ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum Ibu. Jazakallahu khairan Pak Ustaz dan Bapak. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Wa iyyakum.